3.3A9 Koneksi Antar Materi Pengelolaan Program yang Berdampak pada Murid oleh CGP Angkatan 1 Banyumas Ani Nurhayati. Hal-hal yang menarik yang dapat ditarik dari pembelajaran modul dan benang merah antar materi yang diberikan modul 3.3. Menurut Ki Hajar Dewantoro dalam bukunya Dasar-Dasar Pendidikan, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Mencapai keselamatan dan kebahagiaan adalah dampak yang diharapkan dari program yang dijalankan, sehingga berdampak adalah artinya benar-benar berpihak pada murid. Pengelolaan program yang berpihak pada murid harus diawali dengan proses bertanya, di mana guru menggunakan pendekatan coaching dengan pertanyaan-pertanyaan menantang untuk menggali keinginan dan harapan murid. Kesepakatan, jawaban-jawaban murid dibuat oleh guru dan murid menjadi sebuah kesepakatan tentang program yang diinginkan untuk dilaksanakan yang dampaknya positif bagi murid. Sebuah program bisa jadi tidak berjalan karena tidak disepakati oleh guru dan murid. Kesepakatan dapat ditinjau secara berkala sehingga tumbuh menjadi suatu pembiasaan dan membentuk budaya positif. Program yang berdampak pada murid harus mampu menimbulkan motivasi intrinsik, fokus pada perubahan yang berasal dari kesadaran, bukan karena adanya hadiah dan bukan pula karena adanya hukuman. Dampak dari program yang dilaksanakan adalah terwujudnya profil pelajar Pancasila. Seorang pelajar Pancasila memiliki ciri-ciri beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, bergotong royong, kreatif, mampu bernalar kritis, dan mandiri. Program yang berdampak pada murid adalah program yang meningkatkan keberpihakan pada murid, memiliki semangat atau spirit menguatkan yang sudah ada, upaya melejitkan potensi dari keberagaman kodrat murid. Sebuah program dibuat berdasarkan aset yang dimiliki atau aset based thinking, bukan berdasarkan kekurangan atau apa yang belum ada atau defisit based thinking, sehingga program yang dibuat berfungsi menguatkan potensi yang ada di sekolahnya. Program yang dibuat haruslah kontekstual dan bermakna bagi murid, ditunjukkan dengan dampak yang bisa dirasakan langsung oleh murid. Implementasi dari program ini adalah kepemimpinan murid, di mana murid mengambil inisiasi untuk memimpin jalannya program. Program yang dilaksanakan diawali dengan perencanaan atau plan menggunakan pendekatan kerja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Selain kerja, pendekatan asset-based thinking dengan mengenali atau memetakan 7 aset yang dimiliki sekolah serta mempertimbangkan manajemen risiko adalah perencanaan yang sangat baik. Implement dalam pelaksanaan program dimonitoring secara berkala, dan pada setiap akhir program dilakukan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian tujuan dari program dengan pelaksanaannya. Adakah kaitan antara pemetaan sumber daya dengan perencanaan program yang berdampak pada murid? Pengembangan komunitas berbasis aset menggunakan asset-based thinking. Setiap sekolah pasti memiliki 7 aset. Yang pertama yaitu manusia. Di dalam sebuah sekolah pasti ada guru, murid, orang tua, masyarakat yang harus dilibatkan atau dilihat sebagai sebuah potensi untuk melaksanakan program. Ada sosial, sekolah dengan hubungannya dengan masyarakat atau lembaga-lembaga yang ada di sekitarnya. Aset fisik, di mana sekolah memiliki sarana dan prasarana dalam pembelajaran. Alam atau lingkungan yang bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Finansial, dari mana sekolah memperoleh pendanaan. Politik adalah dukungan dari tokoh-tokoh politik yang bisa dijalin oleh sebuah sekolah. Agama dan budaya, di mana sekolah dapat turut serta dalam kegiatan agama dan budaya yang ada di masyarakat. Adakah materi dalam modul lain yang berhubungan dengan modul 3.3? Yang pertama adalah nilai diri dan peran guru penggerak.
Nilai-nilai ini diharapkan telah melekat, bukan lagi daftar keinginan atau wishlist. Nilai-nilai ini ditumbuhkan lewat proses dan pemaknaan atas pengalaman, memastikan proses dan pemaknaan positif, memelihara emosi dan pikiran positif, muncul, tumbuh, dan lestari. Visi guru penggerak. Seorang guru penggerak harus mampu mengembangkan visi pribadinya, memetakan kekuatan dalam diri dan potensi murid, dan merencanakan, mengelola strategi perubahan. Pembelajaran berdiferensiasi. Seorang guru harus mampu menghamba pada keberagaman kodrat yang dimiliki oleh murid dengan melakukan pendekatan melalui kesiapan atau readiness, minat, dan profil belajar murid. Dari diferensiasi yang dilaksanakan ini, maka murid akan memperoleh pengalaman belajar yang bermakna, menantang, dan relevan. Pembelajaran sosial emosional. Ada 6 kompetensi yang dapat diajarkan agar murid memiliki sosial emosional yang stabil. Coaching. Seorang guru harus mampu menjadi coach. Dia harus mampu menggali keinginan, bakat, potensi yang ada pada muridnya. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Seorang guru harus mampu memimpin pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan keberagaman kodrat anak. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Seorang guru harus mampu memetakan dan memanfaatkan 7 aset yang ada di sekolahnya untuk melaksanakan pembelajaran dan program yang berpihak pada murid. Baja. Perencanaan sebuah program menggunakan baja, kemudian memonitoring, mengevaluasi, mempelajarinya, dan jangan lupa untuk melaksanakan laporan. Bagaimana kaitan semua materi dengan peran Anda sebagai guru penggerak? Materi yang telah dipelajari merupakan bekal yang sangat berarti bagi saya sebagai guru penggerak dalam membangun komunitas belajar yang benar-benar berpihak pada murid, menghormati segala keberagaman kodrat murid dan melejitkannya menjadi murid yang merdeka. Terima kasih, salam dan bahagia.